Selamat siang Bapak dan Ibu Guru dimanapun kalian berada. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas telah dilaksanakan melalui program pemerintah sebelumnya, yakni pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill yang disingkat dengan HOTS. Itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik di dalam kelas maupun kualitas lulusan. Lalu kemudian sejalan dengannya aktivitas pembelajaran di kelas sebagai tolak ukur terutama kualitas pendidikan yang dijalankan, maka aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan proses pembelajaran yang ideal. Karenanya pemahaman yang utuh tentang penggunaan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang relevan merupakan salah satu syarat agar aktivitas pembelajaran dapat berlangsung secara lebih baik, efektif, tentu saja akan tercapai pada tujuan seperti yang telah ditetapkan. Apa itu model pembelajaran inquiry? Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran mencari dan menemukan sendiri sebagai bentuk dari proses untuk membuktikan dari rasa penasaran daripada peserta didik itu sendiri. Sistem belajar mengajar ini memberikan kesempatan kepada guru untuk menyajikan bahan pelajaran tidak di dalam bentuk final. Anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Metode ini merupakan bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa yang berperan sangat dominan di dalam proses aktivitas pembelajaran. Karenanya, guru menggali pemahaman peserta didik tentang konsep materi pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk menjadikan jawaban peserta didik sebagai hipotesisnya. Aktivitas pembelajaran menjadi proses untuk mencari tahu atau meriset guna membuktikan hipotesisnya. Inquiry lebih menekankan pada aspek proses peserta didik dalam mencari dan menemukan jawaban atas hipotesis yang ditentukannya. Guru berperan dalam mendampingi proses peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan peserta didik agar tetap aktif di dalam proses riset berlangsung. Karakteristik model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry menekankan pada aspek aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar dan bukan sebagai objek. Membuka intelijensi peserta didik dan mengembangkan daya kreativitas daripada peserta didik. Yang ketiga adalah seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri dari para peserta didik. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berinisiatif dan bertindak. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Proses interaksi belajar lebih mengarahkan kepada perubahan dari berpusat pada guru menjadi aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tujuan penerapan model pembelajaran inquiry antara lain yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam aspek kognitif. Tujuan dari aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide atau gagasan atau metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan permasalahannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam aspek afektif. Tujuan aspek afektif adalah tujuan-tujuan pendidikan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati atau attitude yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam aspek psikomotorik. Tujuan-tujuan psikomotor adalah tujuan-tujuan yang banyak berkenaan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik itu sendiri. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Lalu yang berikut, macam-macam cara penerapan di dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah guide inquiry atau inquiry terbimbing.
peserta didik memperoleh pedoman sesuai yang dibutuhkan. Pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing dari guru, dan kemudian memberikan bimbingan berupa bimbingan dan arahan yang luas dan jelas. Lalu peserta didik menggali untuk mencari tahu. Lalu kemudian pelaksanaan pada guide inquiry, sebagian besar perencanaan dibuat oleh para guru. Petunjuk dan arahan guru dan peserta didik melakukan percobaan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, free inquiry atau inquiry bebas. Peserta didik melaksanakan tindakan meneliti layaknya seorang ilmuwan untuk mengidentifikasi dan merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidikinya. Pelaksanaannya melibatkan peserta didik dalam suatu kelompok kerjanya, dan setiap anggota kelompok diberikan tugas untuk melewati proses pembuktian dari hipotesis yang telah diajukan sebagai jawaban sementara untuk dilakukan pembuktian, sehingga menjadi sebuah pemahaman yang utuh terhadap sebuah konsep permasalahan. Inquiry yang ketiga adalah modified free inquiry. Ya, modified free inquiry, inquiry bebas yang dimodifikasi. Penerapan model modified in free inquiry atau inquiry bebas yang dimodifikasi adalah guru yang memberikan permasalahan dan selanjutnya peserta didik diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian dan juga pembuktian. Lalu yang berikut adalah sintak-sintak apakah atau langkah-langkah apakah yang perlu dilaksanakan dan perlu diketahui oleh para guru di dalam penerapan model pembelajaran yang inquiry. Yang pertama adalah orientasi permasalahan. Beragam cara dan variasi dapat dilakukan guru agar dapat mengorientasikan peserta didik kepada suatu permasalahan. Seringkali siswa tidak menyadari pada suatu keadaan atau fenomena sesungguhnya terdapat suatu permasalahan atau sesuatu yang dapat dijadikan pertanyaan untuk dipelajari secara lebih mendalam. Untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Rasa ingin tahu akan suatu hal akan membimbing peserta didik terhadap suatu permasalahan untuk dipelajari bersama-sama di dalam kelasnya atau di dalam kelompoknya. Lalu yang berikut adalah merumuskan permasalahan. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik belum memenuhi harapan guru, maka guru pun dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan siswa pada pertanyaan besar dan penting yang seharusnya menjadi tujuan daripada pembelajaran itu. Memang tidaklah mudah bagi siswa untuk merumuskan permasalahan secara baik jika mereka belum terbiasa dan terlatih. Akan tetapi, memang seharusnya lah guru berusaha membuat mereka untuk memiliki kemampuan ini. Kemampuan merumuskan masalah dalam pembelajaran inquiry sangat penting sebagai titik awal pembelajaran siswa. Pertanyaan dan permasalahan yang baik akan membuat siswa benar-benar belajar, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang mereka pelajari. Langkah yang berikut adalah merumuskan atau menentukan hipotesis. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, mereka kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis didasarkan pada informasi-informasi yang selama ini telah mereka miliki. Hipotesis ini nantinya harus diuji kebenarannya. Untuk melanjutkan sampai pada tahap ini, tentunya terlebih dahulu siswa harus mengumpulkan data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan yang ingin dipelajari. Tahapan yang berikut adalah data collect atau mengumpulkan data. Langkah keempat ini juga merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahap keempat model pembelajaran inquiry ini, peserta didik bersama kelompoknya harus mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data dan informasi yang dibutuhkan. Siswa dan kelompoknya juga harus memilah-milah informasi dan data mana yang relevan dengan tujuan atau pemecahan permasalahan mereka. Informasi dan data yang dikumpulkan dengan beragam metode dan sumber data yang mungkin.
Guru bukanlah sumber informasi utama, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator, sehingga semua kebutuhan siswa dan kelompoknya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap dapat berjalan dengan baik. Siswa akan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari internet, melakukan eksperimen kecil, dan sebagainya. Lalu langkah yang berikutnya adalah menguji hipotesis. Setelah bergumul dengan beragam sumber belajar atau sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada, peserta didik kemudian diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel, daftar-daftar, atau ringkasan yang akan mempermudah mereka di dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah yang sebelumnya. Di sini mungkin saja terjadi semacam perbedaan antara informasi yang baru mereka peroleh dengan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses berpikir kreatif, kritis, dan analitis akan dibutuhkan di dalam tahap ini, sehingga mereka dapat menguji hipotesisnya. Lalu yang berikut adalah menarik kesimpulan. Pada akhir langkah model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka ternyata mendapati bahwa informasi lama yang telah mereka peroleh sebenarnya informasi yang keliru, atau dapat pula sebaliknya, di mana informasi baru yang mereka peroleh semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu. Atau dengan kata lain, mereka dapat lebih dalam memahami hal tersebut dibandingkan dengan sebelum mereka melaksanakan inquiry learning. Oleh karena itu, yang terakhir ini saya menampilkan di dalam bentuk bagan sederhana tentang sintak-sintak atau langkah-langkah di dalam pembelajaran dengan model inquiry. Ya, yang pertama itu orientasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan pertanyaan, dilanjutkan dengan yang ketiga adalah mengajukan hipotesis, yang keempat adalah mengumpulkan informasi, yang kelima adalah menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Demikian Bapak dan Ibu Guru, materi pembelajaran yang saya bawakan hari ini. Sebagai akhir kata, saya mau mengatakan bahwa kurikulum 2013 berbasis karakter, maka rujukannya berpusat pada titik penguatan pendidikan karakter peserta didik. Pengembangan pendidikan karakter tersebut juga merujuk pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 yang terintegrasi di dalam pembelajaran di kelas adalah konsep pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill yang disingkat dengan HOTS. Merdeka Belajar sebagai program fenomenal yang sedang dijalankan dalam paket program guru penggerak menuju transformasi pendidikan Indonesia mengedepankan bentuk pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Harapan saya, pasca pemahaman tentang model pembelajaran inquiry, guru akan mampu menentukan materi pembelajaran yang relevan, sehingga idealisme yang dibangun dalam mewujudkan student-centered learning, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat diwujudkan, sehingga terciptalah guru dan murid yang merdeka belajar. Akhir kata, tidaklah susah menemukan retak pada gading. Meski retak, namun ambillah nilainya. Mungkin masih berharga untuk digunakan. Terima kasih sudah mempelajarinya. Selamat siang.